Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Northern Blade, part yang ke-10, di mana di part sebelumnya kita telah melihat Jin dan sarjana gila yang mempersiapkan diri untuk pertarungan ke depannya dan sedang mengumpulkan informasi yang akan membantu mereka ke depan. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin mau ingatin dulu ya, bagi mas bro yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini biar Mimin makin semangat membuat kontennya dan sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton di channel ini. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk para mas broku ya. Di panel awal part kali ini, kita diperlihatkan Haseol yang didatangi oleh seorang yang ingin menuntut balas kepadanya. Karena di part sebelumnya saudara-saudaranya dibantai habis oleh Haseol. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi. Si bro yang bucin itu menahan gelombang ledakan dengan tubuhnya, sampai sebagian tubuh dan tangannya hancur, dan dia pun mati. Dia pun bertanya saat sekarat, "Apa kamu baik-baik saja?" Semua ingatan lagi-lagi muncul, yaitu ketika Jin dulu pernah melindungi Haseol saat berhadapan dengan iblis kekacauan. Haseol langsung mode serius. Dia berubah menjadi penyihir malam putih. Semuanya kaget. Si bajigur yang membunuh pria bucin itu pun langsung ditebas kepalanya sampai putus. Di saat itu juga datang pasukan dari sekte Kunlun. Mereka melihat dan langsung menyadari orang yang ada di depannya itu adalah penyihir malam putih yang melegenda. Itu karena rambut putih dan cakram moonlight yang digunakan, dan juga karena auranya yang khas. Oleh sebab itu, mereka sadar karena yang berada di depannya sekarang adalah penyihir malam sunyi. Maka mereka tidak bisa menutup mata dan pergi begitu saja. Ada prosedur yang harus dilakukan oleh mereka. Bentrokan antara Haseol dan sekte Kunlun pun terjadi. Shin kembali melanjutkan perjalanan Jin yang sedang makan bersama dengan sarjana gila. Mereka sedikit berbincang tentang rencana selanjutnya, di mana si sarjana gila mengatakan kalau tugas seorang sarjana adalah menyiapkan jalan tuannya semulus mungkin dan melakukan pembersihan di akhir. Namun setelah perbincangan mereka, tiba-tiba ada sebuah penyergapan dari bawah meja. Ya, mereka telah dikepung oleh sekte pembunuh yang disewa oleh pedang panas sebelumnya. Jin mengatakan kalau dia tidak menyadari pergerakan mereka, jadi tentu mereka adalah orang yang terampil. Sarjana gila langsung menganalisa jumlah musuh, yaitu sekitar 80 orang dilihat dari seluruh total luar dan dalam bangunan. Jin mulai menebas satu persatu dari mereka, tapi jumlah mereka terlalu banyak, sehingga dia pun ikut terdorong, apalagi dia harus melindungi sarjana gila di belakangnya. Sedangkan sarjana gila harus melakukan persiapan terlebih dahulu dan menggunakan mediasi sebuah benda jika dia ingin menggunakan sebuah ilusi. Hanya satu orang yang bisa melakukan ilusi tanpa persiapan, yaitu seorang legenda ilusi bernama Cheo Munhwa, dan kemampuan satu-satunya itu diturunkan kepada cucunya, yang tidak lain adalah Hyu. Hyu pernah membelenggu iblis kekacauan dulu di chapter awal dengan kekuatan ilusi tanpa persiapan. Namun kalau dibandingkan dengan kekuatan kakeknya, kekuatan Hyu bukanlah apa-apa. Sarjana gila ingin mencoba juga di saat terdesak ini, tapi katanya ini terlalu dini bagiku untuk melakukannya. Artinya perlu banyak berlatih lagi untuk menggunakan ilusi tanpa mediasi. Di saat mereka terus dikepung oleh sekte pembunuh hantu, seseorang tiba-tiba menerobos masuk dan anggota pembunuh yang menunggu di luar juga sudah dihabisi oleh orang tersebut. Dia mengatakan, "Maafkan aku sedikit lama. Aku sedikit sibuk menyingkirkan orang-orang yang mengikutiku, tuanku." Ya, dia adalah Xiao Musang, pedang pertama Jin. Xiao Musang datang dengan para pasukan paling setianya. Dia telah membantai beberapa pasukan dari sekte pembunuh yang berada di luar. Pasukan yang dibawa oleh Om Xiao Musang ini sangat terlatih dan tidak diragukan lagi. Jin langsung maju ke tempat Om Xiao Musang dan mengatakan, "Prajurit Xiao, akhirnya kita bertemu lagi. Sudah sangat lama tuanku, maafkan aku. Aku tidak bisa mencarimu lebih cepat karena posisiku adalah sebagai kepala penyidik khusus aliansi pusat surgawi.
dan aku banyak diawasi oleh berbagai pihak. Setelah itu jin dan sarjana gila pun berpamitan, di mana Om Musang memberikan ruang untuk jin kabur, dan dia membereskan para pembunuh hantu yang masih berada di kafe itu. Setelah itu si Om Musang berteriak kepada para bawahannya, "Dengarkan baik-baik, pasukan khusus, sisakan satu yang hidup dan yang lain bantai semuanya. Berani sekali mereka mengincar tuanku ini." Di perjalanan jin dikejar oleh sesosok bayangan yang sangat cepat. Tanpa memberikan celah, langsung menghadang orang tersebut dan hampir memotong kepalanya. Dan ternyata orang tersebut adalah Chung In. Dia mengatakan kalau pasukan dari pusat surgawi sudah menuju ke tempat mereka. Sarjana gila pun menjawab, "Sudah kuduga, sepertinya seseorang berusaha menjebak kita, mengirim pembunuh bayaran dan melaporkan kepada pusat surgawi terkait larangan menumpahkan darah di daerah mereka." Di sisi yang sama, pasukan dari pembunuh bayaran juga menuju ke tempat mereka berada. Si sarjana gila berpikir keras, lalu dia bilang, "Sebenarnya ini tidak terlalu buruk untuk kita, percayakanlah padaku. Yang harus kau lakukan hanyalah menuju ke tempat mereka dan membantai mereka semua." Chung In yang tidak mengerti dengan jalur pikiran sarjana gila pun bilang, "Maaf, apa kau gila?" Sarjana gila pun menimpali perkataan Chung In, "Percayakanlah padaku, aku akan mengurus sisanya." Jin pun mengatakan, "Aku percaya padamu, tapi kalian pergilah dari sini sesegera mungkin. Aku akan mengurus mereka semua." Chung In membawa sarjana gila pergi dari sana dan kabur. Rencananya adalah membiarkan jin membantai para pembunuh bayaran itu dan membiarkan dirinya tertangkap. Entah apa yang dipikirannya. Jin berdiri menunggu mereka dengan pasti. Dan akhirnya satu klan datang. Jin menghela napas panjang dan mengatakan, "Kelihatannya tidak ada satupun di antara kalian yang akan mengatakan siapa yang mengirim kalian, bukan? Ya, kalau begitu kita persingkat saja. Ayo kita selesaikan." Tanpa banyak basa-basi, jin langsung melesat bagai peluru melepas mereka semua menjadi serpihan darah yang berhamburan hancur lebur tidak tersisa. Apa-apaan itu? Sial, pedang utara, dia lebih mengerikan dibanding rumor yang tersebar. Jin benar-benar tidak ada basa-basi lagi. Dia langsung membantai satu persatu mereka tanpa berpikir lagi. Mereka semua bahkan belum sempat menggerakkan tubuh, tapi telah mati terpotong-potong. Ketua klan langsung berkeringat melihat orang yang mengerikan di depannya saat ini menggunakan sebuah taktik murahan, melemparkan pasir ke muka jin, lalu menyerang jin secara bersama-sama dengan waktu yang sempit itu. Tapi jin tidak panik. Dia menatap mereka semua dalam hitungan sepersekian detik, lalu melancarkan sebuah serangan bernama Shadow Blade of Heavenly Destruction. Serangan itu membantai seketika seluruh orang yang menyerang. Si ketua klan berhasil menghindari sedikit serangan fatal jin, jadi tidak langsung mati, tapi tebasan itu menebas batang tenggorokannya. Dia mengatakan dalam hati, "Benar-benar dihabisi. Seandainya saat itu aku tidak menerima tawaran itu. Seandainya saat itu langsung kubunuh saja bajingan itu, maka temanku tidak terbantai habis seperti ini. Si keparat, bagaimana kau bertanggung jawab denganku di akhirat nanti?" Ketua klan meminta jin untuk mengampuninya karena mereka hanyalah suruhan dari pedang fana, katanya. Tapi jin tidak ingin mendengarkan apapun lagi. Dia langsung menebas si ketua sampai mati. Cih, ternyata si keparat itu lagi. Seharusnya aku habisi saja dia dari awal. Pasukan aliansi pusat surgawi sudah datang ke tempat pembantaian itu. Mereka kaget bukan main melihat seluruh mayat yang bergelimpangan di tanah. Lalu ada seseorang yang duduk di antara para mayat itu. Jin memang tidak berniat kabur karena arahan dari sarjana gila adalah menyerahkan diri ke pusat surgawi. Mereka berusaha melucuti pedang jin. Kata jin, sebaiknya jangan disentuh pedangku. Tapi mereka tidak mendengar. Alhasil si kawan yang memegang pedang jin langsung tersihir dan kehilangan kesadaran. Jin mengatakan, "Nah, kan sudah kubilang, tenang sajalah, aku tidak akan kabur. Aku menunggu kalian untuk menyerahkan diri." Informasi tentang jin yang membantai sisa dari sekte pembunuh dan menyerahkan diri kepada pusat surgai pun terdengar ke telinga Om Seo Musang.
Om Seo Musang langsung menyadari kalau tuannya menyerahkan diri berarti akan ada planning yang telah dipersiapkan. Chung In dan Sarjana Gila sampai di kediaman sementara mereka. Sampai di sana mereka yang mendengar bahwa Jin tertangkap heboh, terutama Paman Tang. Apa Muon tertangkap karena membela diri dari para pembunuh? Bukankah ini merupakan situasi terburuk? Hoi, bisa kau bayangkan kalau tertangkap maka disiksa dan diinterogasi oleh 9 langit. Bahkan mungkin mereka akan merusak sarafnya. Identitasnya pasti akan tersebar ke seluruh dunia. Sarjana Gila bilang, iya kakak. Iya, tidak usah khawatir, itu benar terjadi. Tapi sepertinya itulah tepatnya. Selama ini pusat surgawi adalah satu-satunya organisasi raksasa yang bisa dikatakan menguasai seluruh dataran, tapi hanya satu orang yang bisa merusak seluruh pondasi itu. Orang itu adalah orang yang luar biasa. Chung In yang mendapatkan perintah langsung dari ketua besar Bulan Hitam agar membantu Jin apapun itu. Jadi membantu Jin adalah misinya saat ini. Baiklah, ikut denganku, bantu aku melakukan beberapa persiapan. Menatap Sarjana Gila dan mengatakan, oke, apapun itu. Saat mereka mau berangkat, seseorang yang sangat heboh datang karena baru tahu kabar itu. Dia adalah Ryu. Ryu berteriak, woi, Jin tertangkap kan? Woi, tunggu apa lagi? Kenapa kalian masih di sini? Aku Ryu juga akan ikut menerobos bagian depan, katanya dengan sangat heboh. Kabar ini langsung sampai ke Hyu. Dia sangat kaget mendengar bahwa si Pedang Utara membantai satu klan dan tertangkap. Dia langsung bilang, baiklah mari kita cek langsung. Apakah Pedang Utara adalah Jin Muon? Di sisi lain salah satu dari 4 langit mati yaitu Kasim juga sangat bersemangat ingin mengetahui tentang jati diri si Pedang Utara. Oke, beralih ke Chung In yang sedang jongkok mengubur batu-batu yang bertuliskan aneh di tanah. Chung In menggerutu, siapa sangka aku Chung In, salah satu mata-mata terbaik Bulan Hitam, malah sedang mengubur batu-batu aneh ini di dalam tanah. Sedang apa sebenarnya itu? Adalah persiapan ilusi yang dipersiapkan oleh Sarjana Gila. Setelah selesai persiapan untuk hari ini, Sarjana Gila juga melihat si Ryu terduduk sambil termenung. Dia pun menghampirinya. Ryu mengatakan, benar tidak apa-apa. Dia tertangkap loh. Aku tahu dia kuat, tapi bukankah ini terjadi karena kalian terlalu percaya dengan kekuatannya? Dan lagi bukannya seingatku dia tidak pernah berlatih sedikit pun sejak aku bertemu dengannya. Sarjana Gila bercerita sedikit. Ya ampun, kau tahu kehidupan yang dideritanya sejak kecil. Mentalnya sudah terlatih bagai baja. Sejak kecil hidup dalam siksaan dan kesendirian. Setelah itu selama 7 tahun dia mengurung diri di gunung dan berlatih. Dia tidak perlu berlatih lagi karena seluruh pengalaman hidupnya sampai saat ini hanya latihan baik fisik maupun mental. Ryu pun menimpali apa-apaan itu. Dia itu kenapa dia dipaksa menjalani kehidupan seburuk itu? Memang siapa dia sebenarnya? Sarjana Gila yang jelas kaget sambil berkata permisi dalam hatinya. Dia bilang, si kawan ini tidak tahu siapa Jin sebenarnya. Dia tidak tahu kalau Jin adalah penerus sekte surga utara yang legendaris itu. Padahal dia telah bersama kami selama ini. Kok bisa-bisanya dia tidak sadar? Tapi biarlah, lebih baik dia tahu sendiri nantinya. Beralih ke Jin yang sedang termenung di jeruji besi. Jin bilang dalam hati betapa memalukannya diriku ini. Pertama kalinya aku panik. Juga pertama kalinya aku bertarung di ruang sempit sambil melindungi seseorang. Seharusnya aku lebih cepat dan memiliki respon yang lebih tinggi lagi. Aku masih lemah, aku harus berlatih lagi. Aku butuh lebih banyak pengalaman. Aku harus menjadi pilar yang tidak tergoyahkan hingga aku bisa merespon segala situasi apapun. Dan saat Jin memusatkan pikirannya, dia berlatih dalam bayangan. Namun tiba-tiba suara merusak konsentrasinya. Woi, sudah lama ya, sekitar 7 tahun, kata Sim kepada Jin. Hyu Ryung mulai berusaha menganalisa segala sesuatu. Dia bilang ternyata Jin Muon masih selamat 7 tahun yang lalu. Saat kami disergap oleh iblis kekacauan, berarti dia adalah satu-satunya saksi penghinaan besar yang kami alami hari itu. Kalau berita yang tersebar, kami perwakilan dari komunitas Naga Biru Langit dikalahkan oleh Malam Sunyi, orang waras mana lagi yang mempercayai kami dan mengikuti gerakan kami?
Lalu Sim mengatakan kepada Jin, "Jadi waktu dulu aku menusukmu sebenarnya kau sudah mempelajari bela diri ya? Berpura-pura buta." Jin pun menjawab, "Ya begitulah, aku harus begitu untuk bertahan hidup." "Berani sekali kau menipu kedua mataku ini," kata Kak Sim. Jin pun menjawab santai, "Ya walaupun sebenarnya kau cuma punya satu mata." Mendengar itu Kak Sim marah dan mengatakan, "Karena kau adikku mati pada malam itu." Jin menjawab, "Adikmu mati karena tidak berdaya melindunginya." Sim sangat marah sampai dia mau menghancurkan jeruji besi itu. Dia bilang dia akan membela Jin sekarang juga, sambil berkata kalau saja kami tidak pergi ke Sekte Surgawi Utara saat itu, maka tidak akan ada kekacauan yang terjadi seperti ini. Jin menjawab dengan santai, "Biar aku tegaskan satu hal. Siapa yang menyuruh kalian masuk ke tempatku? Kalian sendiri yang seenaknya masuk." Hugh mengirimkan telepati yang mengatakan untuk menahan diri karena dia akan menyiapkan momen untuk pembalasan dendam. Dia mengatakan itu kepada Kak Sim, dan setelah itu Sim pun pergi. Hugh mencoba membaca situasi. Dia mengatakan dalam hati kalau kemunculan malam sunyi akhir-akhir ini membuat orang-orang bertanya, apakah keputusan pusat surgawi untuk menghapus Sekte Surgawi Utara adalah pilihan yang tepat? Apalagi sekarang ini pewaris dari Surgawi Utara masih hidup dan berada di depanku. Apa saja pilihanku sekarang? Yang pertama, aku bisa menghabisinya. Pilihan pertama, mencoba menghabisinya. Kedua, aku bisa mencoba menariknya ke sisi kami. Pilihan ketiga, aku bisa memanfaatkannya. Kata Hugh, pilihan ketiga adalah pilihan yang paling masuk akal. Hugh langsung bertanya kepada Jin, "Apa kau punya cita-cita untuk menguasai langit?" Jin pun menjawab, "Tujuanku sejak dulu hanya satu, tidak berubah, yaitu bertahan hidup. Tapi kalau aku harus menguasai langit untuk melakukan itu, maka itu yang akan kulakukan." Jawaban Jin membuat mata Hugh terbuka lebar. "Sangat disayangkan. Aku berdoa untuk keberuntunganmu, Master Jin." Hugh bilang sepertinya dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap. Setelah keluar, Hugh memerintahkan para pengawal untuk melepaskan Jin. Namun belum lama dia keluar, Hugh bertemu dengan Sarjana Tiga Pikiran di depan sana. Hugh kaget, dia berkata, "Sarjana Tiga Pikiran, Hajin Wol?" "Sarjana gila, kenapa kau di sini?" tanya Hugh. Sarjana gila menjawab, "Aku baru saja mendapatkan kesadaranku belum lama ini. Setelah kebaikanmu yang memaksakan deviasi Ki kepadaku, akhirnya aku bisa mengatasinya. Saat itu benar-benar membuat otakku mati. Kau tahu, tapi berkat dirimu aku sekarang lebih tercerahkan." Dalam hati Hugh mengatakan dia bisa mengatasi deviasi Ki. Mustahil. Si Sarjana gila bilang dia kemari untuk bertemu teman seperjalanannya yang sedang ditahan. "Jadi Master Jin, teman perjalananmu." Jadi sedikit bercerita, 5 tahun yang lalu diselenggarakannya pertemuan antara sarjana paling berbakat. Dan Hugh tidak kuasa menahan keterkejutannya melihat kemampuan yang bisa menembus alam spiritual tinggi dengan cara otodidak yang dimiliki oleh sarjana gila. "Jadi tugasku memang menghancurkan orang sepertinya. Aku tidak ada pilihan lain selain menggunakan taktik ilusi gerbang barat yang agung yang sudah dikumpulkan oleh kakekku selama ratusan tahun. Jika jujur, sejak kecil semua orang mengatakan aku ini jenius. Tapi sebenarnya aku bukanlah jenius yang dicari oleh kakek. Dan seharusnya tipe jenius yang dicari oleh kakek tidak lain adalah orang ini, Hajin Wol. Dan sayangnya dia bergabung dengan Jin." Lalu Hugh mengatakan, "Kalian menikmati reuni ini bukan?" Hugh sangat marah. Dia berkata, "Kumpulkan komunitas naga biru langit sekarang. Juga pastikan tidak ada seorang pun yang absen." Sarjana gila dan cucu Paman Tang bertemu dengan Jin. Jin bertanya, "Bukankah kau bilang merencanakan sesuatu?" Sarjana gila menjawab, "Tenang saja. Kau hanya perlu tetap di sini dan bersiap untuk pertarungan selanjutnya." Cucu Paman Tang memberikan nasi kepada Jin dengan percik-percik cinta. Sarjana gila yang melihat itu dia pergi sebentar, tidak mau mengganggu. Suasana di sana sedikit hening dan tiba-tiba Jin bilang kepada Nona Tang, "Aku sudah ada orang yang kucintai." Dan Nona Tang pun menjawab, "Ya, aku tidak kaget. Cepat makan Master Jin, nanti dingin." Kepala unit penyidik mendatangi Jin untuk menginterogasinya. Dia bilang, "Aku punya kecurigaan sendiri kepadamu, Pedang Utara.
siapa sebenarnya identitasmu? Tanya Pak Tua itu. Jin dengan gamblang pun menjawabnya. Sebelumnya tenang dan adem, langsung berubah drastis seolah dia tidak mempersiapkan diri dengan jawaban yang sungguh mengagetkan itu. Oke, beralih ke pedang fana yang tiba-tiba sudah diculik tanpa jejak dan dibawa ke ruangan penyekapan. Satu-satunya sekte pembunuh itu sekarang sudah berada di samping si pedang panah. Dia berkata, orang ini yang merekrut kami. Si Musang pun mengatakan kepada pedang panah, jadi kaukah orang yang mengincar pedang utara? Pedang fana menjawab, omong kosong apa ini? Aku adalah pedang fana dari komunitas Naga Biru Langit. Apa kau kira akan lolos setelah memperlakukanku begini? Paman Musang pun menjawab, oh baiklah, akan kuceritakan sedikit kisahku dulu. Aku bertahan dari penyiksaan selama 8 bulan lamanya, tanpa memberitahukan apapun kepada mereka. Jadi mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Di sisi Naga Biru Langit, Hiu yang telah mengumpulkan para pasukan Naga Biru Langit tanpa terkecuali. Hiu bilang, mana si pedang panah? Kenapa tidak kelihatan? Beberapa orang yang bersamanya sebelumnya cuma bisa berkeringat. Mereka kayaknya tahu di mana keberadaan pedang panah. Hiu kemudian mengatakan alasan kenapa dia mengumpulkan mereka semua di sini. Alasannya adalah karena si pedang utara telah membantai sekelompok besar orang di area aliansi pusat surgawi. Dan seperti yang semua orang tahu, ada aturan keras mengenai pembunuhan di area ini. Tapi melihat dia membantai semua orang itu, pasti dia mengetahui juga tentang konsekuensinya. Jadi kurasa dia melakukan itu karena terpaksa. Seperti dia diincar oleh sekelompok pembunuh bayaran. Saat ini si pedang utara ada di tahanan kami. Namun melihat beberapa gerak-gerik yang mencurigakan, sepertinya ini adalah strateginya. Para rekan si pedang fana bilang kampret. Pasti kerjaan si bajingan pedang fana itu. Hiu Riung kemudian bilang, jadi tentang pedang utara kami sudah mengkonfirmasinya. Dia sebenarnya telah mati beberapa tahun yang lalu di utara. Tapi entah kenapa dia masih hidup. Dan identitas yang sebenarnya dari si pedang utara adalah ketua sekte kelima dari surgawi utara, yaitu Jin Muwon. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Identitas Jin yang sudah mulai terbongkar. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada sang MC kita? Tetap pantau channel Kaonime untuk mendapatkan update terbaru dari perjalanan Jin. Sekian dan terima kasih.